Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan bahas soal TPS kuantitatif, mencari hubungan antara P dan Q. Sekarang kita masuk ke soal pertama, dimana soalnya X lebih besar dari 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini diketahui P dalam bentuk persamaan X pangkat 2 dipangkatkan 3 dikurang X pangkat 2 dikali X pangkat 3 dan Q-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari P, berarti P-nya kita sederhanakan dulu, sehingga X pangkat 2 dipangkatkan 3 ini materi eksponensial, berarti kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali, sehingga X pangkat 2 dikali dengan 3 sehingga jadi X pangkat 6. Yang ini X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Karena bilang pokoknya sama-sama X, berarti pangkatnya dijumlahkan sehingga didapat X pangkat 6 dikurang X pangkat 5. Nah, ini saya faktorkan sehingga jadi seperti ini. X pangkat 5 dikali X dikurang 1. Karena di sini X-nya lebih besar dari 1, berarti saya ambil X-nya misalkan 2. Saya substitusikan, kalau X-nya 2, berarti 2 pangkat 5 dikali 2 dikurang 1. 2 dikurang 1, 1, X pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikalikan sehingga 32. Nah, berarti nilai P-nya lebih besar dari Q kalau kita ambil X-nya 2. Begitu juga kalau X-nya sama dengan 1,1. Nah, itu juga lebih besar dari 1. Kalau disubstitusikan maka nilai P-nya juga lebih besar dari Q, sehingga didapat jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Jawabannya adalah yang A. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, di mana X terletak antara 1 dan 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini diberikan P sama dengan X pangkat 3 dikali X pangkat 2 dipangkatkan 3 per X pangkat 3 dipangkatkan 3, dan Q-nya adalah X pangkat 2. Nah, untuk nilai P kita sederhanakan dulu sehingga jadinya ini berdasarkan sifat eksponensial. X pangkat 2 dipangkatkan 3 jadinya X pangkat 6, X pangkat 3 dipangkatkan 3 jadinya X pangkat 9. Karena pangkat jika dipangkatkan lagi maka dikalikan pangkatnya, sehingga jadinya seperti ini. Nah, pembilangnya X pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 6. Karena bilang pokoknya sama maka pangkatnya kita jumlahkan sehingga jadinya X pangkat 9 per X pangkat 9. Ini kalau kita sederhanakan didapat nilainya 1, maka nilai P nya sama dengan 1, Q nya sama dengan X pangkat 2. Nah, X nya itu terletak antara 1 sampai 0, berarti bilangan desimal ya 0,1, 0,2 seperti itu, atau 0,3. Nah, kalau bilangan koma misalkan 0,1 jika dikuadratkan maka didapat hasilnya 0,01. Begitu juga 0,5 jika dikuadratkan hasilnya 0,25 seperti itu. Maka hasil kuadrat dari bilangan desimal 0, maka hasilnya pasti 0, lagi atau kurang dari 1 seperti itu. Maka nilai P-nya 1 dan Q-nya 0, maka P-nya lebih besar dari Q, sehingga jawabannya adalah yang A. Baik, sekarang kita lanjut ke soal ketiga, di mana 5 bilangan asli memiliki rata-rata 20 dan jangkauannya 5. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan P adalah bilangan terbesar yang mungkin, Q sama dengan 25. Nah, untuk mencari bilangan terbesar yang mungkin, di soal diketahui 5 bilangan asli. Bilangan aslinya saya misalkan dengan variabel A, B, C, D, dan E. Ini udah ngurut dari terkecil sampai yang terbesar. Terkecilnya A, terbesarnya E. Di soal juga diketahui rata-ratanya 20. Kita tahu rumus rata-rata adalah jumlah bilangan dibagi banyak bilangan, sehingga 20 ini didapat dari A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi 5 sama dengan 20. 5 dan 20 saya kalikan sehingga didapat A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 100. Nah, informasi Q kita tahu sama dengan 25. Nah, kita misalkan pertama nilai terbesarnya yang E,
nilai terbesarnya saya anggap sama dengan 25. Karena di soal diketahui jangkauannya 5, maka nilai terkecilnya seharusnya adalah 20, karena 20 dan 25 ini memiliki jangkauan sama dengan 5. Jangkauan itu adalah jarak antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, untuk menentukan B, C, dan D, kita pilih angkanya di antara 20 sampai 25. Tidak boleh lebih kecil dari 20, tidak boleh lebih besar dari 25. Karena jika kita pilih angka tersebut, maka jangkauannya lebih besar dari 5 jadinya. Tidak sesuai dengan soal. Saya pilih B-nya sama dengan 20, C-nya sama dengan 20, dan D-nya sama dengan 20. Angkanya sama dengan bilangan terkecil. Kalau saya jumlahkan sehingga didapat 105. Ini tidak sesuai yang diminta di soal, karena jumlah bilangannya seharusnya adalah 100, sedangkan ini adalah 105. Berarti ini nilai terbesarnya 25, berarti salah. Nah, kita pilih nilai terbesarnya 26. Kalau 26 bisa jadi kemungkinannya juga jika dijumlahkan nantinya akan lebih besar dari 100 seperti itu. Maka tidak mungkin 26 nilai terbesarnya. Kita ambil nilai terbesarnya lebih kecil dari 25. Misalkan nilai terbesarnya adalah 24. Jadi nilai E-nya 24, nilai A-nya sama dengan 19. Nah, ini juga memiliki jangkauan 5. 24 dikurang 19 sama dengan 5. Nah, untuk menentukan nilai B, C, dan D-nya, saya pilih angkanya adalah 19, 19, 19. Ini kalau saya jumlahkan sehingga didapat sama dengan 100. Jadi sesuai dengan yang diminta soal jumlah bilangannya adalah 100. Nah, bagaimana kalau saya pilih angka yang lain? Misalkan bilangan terbesarnya adalah 23. Jadi nilai E-nya 23. Nilai terkecilnya adalah 18. Ini juga jangkauannya sama dengan 5. Nah, untuk menentukan B, C, dan D-nya, B-nya sama dengan 19, C-nya sama dengan 20, D-nya sama dengan 20. Jika kita jumlahkan maka nilainya adalah 100. Ini memenuhi yang diminta oleh soal bahwa jumlah semua bilangan adalah 100. Jadi bisa saja nilai terbesar yang mungkin dari 5 bilangan tersebut adalah bisa 24, bisa 23, bisa juga 22. Yang pasti nilai terbesarnya P-nya lebih kecil daripada Q, seperti itu. Berarti ini benar. Berarti sesuai pilihan ganda adalah Q lebih besar daripada P. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4, di mana soalnya adalah rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika satu orang dengan berat 65 kg digantikan oleh orang baru. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Informasi P, berat badan orang baru. Informasi Q adalah 80 kg. Nah, untuk mencari hubungan antara P dan Q, kita lihat dari rata-rata berat badan 8 orang sebelum digantikan dengan orang baru. Kita lihat rata-rata awal, rumusnya adalah 7 orang ditambah 65 kg per 8 orang. Ini rumus rata-rata sebelum digantikan dengan orang baru. Kemudian 65 kg diganti dengan orang baru sehingga rata-ratanya bertambah 2 kg. Maka bisa dituliskan rumusnya rata-rata awal ditambah 2 sama dengan 7 orang ditambah X baru. X baru ini adalah orang baru yang digantikan dengan 65 per 8 karena jumlah orangnya tetap 8. Kemudian 2-nya saya pindah ruas sehingga jadi minus 16 per 8. 16 per 8 ini sama aja dengan 2 karena penyebutnya sama-sama 8. Disederhanakan sehingga rata-rata awalnya bisa jadi 7 orang ditambah X baru dikurang 16 per 8. Nah, kedua persamaan ini saya substitusikan. Ini rata-rata awal saya substitusikan sehingga jadinya 7 orang plus 65 per 8 sama dengan 7 orang plus X baru dikurang 16 per 8. Karena penyebutnya sama, tinggal dicoret
coret, dan di sini 7 orang, jumlah berat 7 orang juga sama. Ini 7 orang juga sama, tinggal dicoret, maka tersisa adalah 65 sama dengan X baru dikurang 16. Pindah ruas 16-nya sehingga didapat berat orang baru adalah 81 kg. Maka nilai P-nya adalah 81 kg, sehingga jawaban berdasarkan pilihan ganda adalah yang A. Sekarang kita lanjut soal nomor 5, masih berkaitan dengan rata-rata. 10 data mempunyai rata-rata 20. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata terjadi kesalahan pencatatan 2 data. Data yang tercatat 22 dan 18 seharusnya berturut-turut 32 dan 28. Koreksi dilakukan terhadap data. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Informasi P rata-rata setelah dikoreksi, informasi Q sama dengan 24. Nah, untuk mengetahui hubungan antara P dan Q, kita lihat dari soal 10 data awal yaitu 20. Maka jika dituliskan rumusnya, rata-rata awal sama dengan 8 orang ditambah 22 ditambah 18 per 10 sama dengan 20. Ini rata-rata awal pada saat terjadi kesalahan. Nah, ini 10 dan 20 saya kalikan sehingga didapat 8 orang ditambah 22 ditambah 18 sama dengan 200. 22 dan 18 saya pindah ruas sehingga 200 dikurang 22 dikurang 18, sehingga didapat jumlah nilai dari 8 orang itu adalah 160. Nah, kemudian data 22 dan 18 dikoreksi diganti dengan 32 dan 28, sehingga didapat rata-rata setelah dikoreksi adalah 8 orang ditambah 32 ditambah 28 per 10. Nah, 8 orang ini jumlah nilainya tadi kita udah tahu adalah 120. Kita substitusikan sehingga didapat rata-rata setelah dikoreksi 160 ditambah 60 per 10, karena jumlah datanya adalah 10, sehingga didapat rata-rata setelah dikoreksi adalah 22, sehingga nilai P nya adalah 22, sehingga berdasarkan jawaban pilihan ganda adalah yang B, yaitu Q nya lebih besar dari P. Kita lanjut soal nomor 6. Sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga 200.000, diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu tersebut. Harga jual sepatu tersebut lebih tinggi daripada 300.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Informasi P sama dengan 20%, informasi Q adalah persentase keuntungan penjualan sepatu tersebut. Nah, dari soal kita tahu bahwa modal yang dikeluarkannya adalah 200.000 dan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu. Maka bisa dinyatakan modal atau harga belinya adalah 240.000. Kemudian harga jual sepatu lebih tinggi daripada 300.000. Nah, kita misalkan harga jualnya saja 300.000, berarti dia mendapatkan untung sebesar 60.000. Nah, untuk mencari persentase keuntungan penjualan sepatu, kita gunakan rumus persentase untung sama dengan untung per harga beli atau modal dikalikan dengan 100. Nah, tinggal substitusikan apa yang kita ketahui, 60.000 per 240.000 dikali 100. 60 per 240 ini bisa disederhanakan, yaitu 1/4. Nah, 1/4 dikalikan dengan 100, maka didapat persentase untungnya adalah 25. Berarti nilai Q-nya adalah 25%. Maka jawabannya berdasarkan pilihan ganda adalah B, Q lebih besar daripada P. Kita lanjut soal berikutnya. Pada garis bilangan, posisi pecahan A per B di sebelah kanan pecahan B per 5. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Informasi P sama dengan 3A, informasi Q sama dengan 4B. Nah, untuk lebih pahamnya kita ilustrasikan dengan garis bilangan pernyataan ini. Posisi pecahan A per B di sebelah kanan pecahan B per 5. Berarti nilai A per B lebih besar dari B per 5, karena bilangan di sebelah kanan sebuah garis bilangan
lebih besar dari bilangan sebelah kiri. Nah, sekarang kita misalkan nilai A dan B nya dalam bentuk angka. Jika A nya sama dengan 4 dan B nya sama dengan 3, kita substitusikan ke garis bilangan sehingga didapat 3/5 dan 4/3. Nah, dari garis bilangan kita tahu 4/3 lebih besar dari 3/5, berarti memenuhi permintaan soal. Nah, sekarang kita substitusikan nilai A dan B nya ke P dan Q. Kalau A nya 4 berarti 4 dikali 3 12. Jika B nya 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, dari sini bisa kita simpulkan nilai P 12, Q 12. Berarti nilai P dan Q itu sama. Nah, sekarang kita misalkan dengan bilangan lain. Jika A nya sama dengan 2 dan B nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke garis bilangan sehingga kalau digambar jadinya 1/5 dan 2/1. Di sini juga 2/1 lebih besar dari 1/5. Ini juga memenuhi permintaan soal, yaitu A per B di sebelah kanan. Jika kita substitusikan nilai A dan B ke nilai P dan Q, sehingga didapat nilai P nya adalah 3 dikali 2 6, nilai Q nya didapat adalah 4 dikali 1 sama dengan 4. Berarti P 6 lebih besar dari Q 4. Maka disimpulkan adalah P lebih besar dari Q. Nah, karena kita ambil A nya lebih besar daripada B, maka kesimpulannya P nya lebih besar dari Q. Begitu juga kalau kita misalkan ambil A nya lebih kecil dari B, maka kesimpulannya nantinya Q lebih kecil dari B. Nah, berdasarkan pilihan ganda, karena tidak memenuhi satupun dari A, B, ataupun C, maka terdapat informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan ganda tersebut. Maka bisa disimpulkan jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal ke-8, yaitu 1 kaleng cat hijau dihasilkan dari 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Telah dicampurkan 5 liter cat biru dan A liter cat kuning untuk membuat cat hijau tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Informasi P sama dengan 2A, informasi Q sama dengan 14. Nah, untuk mencari hubungan P dan Q kita cari dulu nilai A nya. Untuk mencari nilai A kita bisa menggunakan perbandingan untuk mendapatkan cat hijau. Jadi cat hijau sama dengan cat biru per cat kuning. Nah, kita gunakan perbandingan cat biru dengan cat kuning sehingga didapat 2/3 sama dengan 5/A. Ini kita kali silang, 3 dikalikan 5 kemudian 15, A dengan 2 kita tukar posisi sehingga didapat nilai A nya adalah 15/2. Karena P sama dengan 2 dikali A sehingga didapat P nya sama dengan 2 dikali 15/2, didapat P nya 15. Maka bisa kita simpulkan P lebih besar daripada Q, sehingga jawabannya adalah yang A. Sekarang kita masuk soal terakhir, yaitu soalnya jumlah pegawai perusahaan A 3 kali jumlah pegawai di perusahaan B. Jumlah pegawai di perusahaan A dan B adalah 92 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Informasi P sama dengan 69, informasi Q adalah selisih antara jumlah pegawai perusahaan A dan perusahaan B. Nah, untuk menjawab nilai Q, kita bisa lihat dari soal, yaitu jumlah pegawai perusahaan A 3 kali jumlah pegawai di perusahaan B. Maka bisa ditulis seperti ini, pegawai A sama dengan 3 kali pegawai B. Nah, ini kita buat jadi perbandingan. Jadi pegawai B saya pindahkan ke bawah sehingga didapat pegawai A per pegawai B sama dengan 3/1 seperti ini. Nah, ini kita simpan. Untuk menjawab Q kita bisa menggunakan rumus perbandingan, yaitu jumlah perbandingan pegawai per selisih perbandingan pegawai sama dengan jumlah pegawai per selisih pegawai. Nah, di sini perbandingannya 3/1 kita jumlahkan jadinya 4, dan perbandingannya jika kita selisihkan 3 dikurang 1 sehingga jadinya 2. Jika ditulis jadinya seperti ini. Jumlah pegawainya 92, selisih pegawainya yang akan kita cari. 3 tambah 1 sama dengan 4, 3 kurang 1 sama dengan 2, sehingga ditulis seperti ini. 4 dibagi 2 sama dengan 2,
Nah, 2 dengan selisih pegawai saya tukar posisi sehingga jadinya selisih pegawai 92/2. Maka didapat selisih pegawainya adalah 46. Maka nilai Q-nya adalah 46. Maka jawaban berdasarkan pilihan ganda adalah P lebih besar dari Q, yaitu yang H. Itulah soal TPS kuantitatif yang berbentuk hubungan antara P dan Q. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.